salibmu. Salib. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka ibadah Jumat Agung ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami hari ini merayakan ibadah Jumat Agung Tuhan. Kematian dari putra-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Bapak, berikan kepada kami lewat ibadah ini, kami lebih memahami korban Kristus di kayu salib, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami punya roh yang takut akan Tuhan. Kebanggaan dan kerinduan kami adalah kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yang telah mati di salib, bangkit untuk menebus dosa kami. Kami mohon berkat penyertaan-Mu Tuhan Allah Roh Kudus untuk setiap petugas, setiap pelayan Tuhan, baik yang di luar di lapangan maupun yang di atas mimbar, dan setiap kami, setiap jemaat yang masih sedang dalam perjalanan. Tuhan sertai, dan ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan sebagai puji-pujian penyembahan yang harum bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia. Engkau telah mengosongkan diri-Mu, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Turun dari surga untuk menebus dosa, menyelamatkan, menyembuhkan, serta mengangkat kami. Pengorbanan yang amat berarti Engkau tunjukkan bagi dunia yang terhilang ini. Ampunilah dosa, kesalahan,
dan kekurangan kami yang membuat Engkau bersedih. Ajar kami selalu belajar untuk menyenangkan-Mu, walau apa yang kami jalani ini tidak mudah. Proses demi proses dalam hidup ini, kami yakin akan membawa kami naik dari kemuliaan pada kemuliaan yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Kematian-Mu begitu berharga bagi kami, karena hanya oleh darah-Mu dan bilur-bilur-Mu, kami menjadi manusia yang baru melalui karya-Mu yang terbesar. Amin. Bukan sekedar peringatan hari ini, tapi ada kasih yang begitu besar dari seorang pribadi yang berinisiatif untuk mencintai kita dengan mati di kayu salib. Dan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan yang terbaik. Lewat penyembahan kita datang untuk mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan. Ya Yesus Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dan Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
kekudusan-Mu yang layakkan kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan, ya sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Thank you Jesus. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan, ya sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi diciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. Engkau yang tebus kami Tuhan. Terima kasih. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu yang besar Tuhan. Engkau yang tebus kami semua Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ya Yesus Tuhan, kami bisa jadi ciptaan yang baru. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih karena cinta-Mu yang begitu besar Tuhan buat setiap kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, ya dengan darah-Mu Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup
mengutus anaknya Yesus untuk datang ke dunia menebus saudara dan saya, supaya Bapak bisa kembali bersekutu dengan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Mari kembali kita mengingat cinta kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Cinta besar. Cinta besar, tidak terduga dan luas benar. Cinta besar. Terima kasih Tuhan. Cinta besar.
The Son of Heaven rose again. Oh, trample death. Where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death. Oh, trample death. Where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death. Oh, trample death. Where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Come on, church. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever days. We will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blessing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' wings. Say, He shall return. He shall return. And I will rise among the saints. Hallelujah! On Jesus' wings. Come on, let's shout it! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever days. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji. Biar pagi hari ini kami bersujud di bawah salib-Mu. Kami mau mengingat bagaimana darah-Mu tercurah bagi kami. We will remember you, Lord. Karena cinta-Mu bagi kami tidak akan lupakan. Dan biar di saat-saat ini kami mau tenang di bawah salib-Mu Tuhan. Untuk menerima kuasa yang mengalir dari darah yang sudah tercurah. Yang sanggup memberikan kebangkitan yang baru bagi hidup kami. Terima kasih. Roh Kudus penuhi tempat ini. Penuhi kami semua. Ini tempat-Mu, ini waktu-Mu. Bekerjalah, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka dia disalibkan pada jam 9. Dan Yesus, dia ada di kayu salib selama 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3. Apa yang dia lakukan bagi saudara dan saya, dia mau kita tidak melupakan. Pada pagi hari ini Tuhan mau memberikan satu contoh bagaimana saudara bisa memahami, mengalami bersama dengan Yesus seperti apa ketika dia menjalani waktu dia harus mengorbankan dirinya. Dan itu suatu harga yang Tuhan rela bayar. Dan harga yang dia bayar adalah harga yang termahal bagi Tuhan sendiri. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana ketika saudara dan saya mengerti harga apa yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau dan saya. Maka kita tidak bisa hanya pasif. Karena itu pagi hari ini kita akan melihat bagaimana harga ini nomor 1 yang Tuhan mau saudara dan saya dapatkan, yaitu kasih Bapa. Dan yang kedua, ketika engkau menerima kasih itu, maka akan terjadi satu pergantian di dalam hidup saudara, pertukaran. Dan ini harus kita lakukan, pertukaran di kayu salib. Dan yang ketiga, ketika kita mau mengalami ini bagi Tuhan, maka dia menjanjikan kehidupan yang baru dan multiplikasi. Tuhan mencari multiplikasi. Karena itu mari kita mau buka di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 kita mau baca ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, satu hal tentang Kalvari, yaitu tentang kasih Bapa. Seperti saudara dan saya dengar Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar. Maka dia mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya. 1 Yohanes 3 dikatakan, lihat betapa besar kasih Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Bapa. Jadi satu hal yang Tuhan mau saudara dan saya tangkap dari kematian Yesus, itu adalah lihat betapa besar kasih Bapa kepada Anda dan saya, bahkan kepada dunia. Tuhan mengasihi semua ciptaannya.
Dan karena itu Tuhan memanggil seseorang yang namanya Abraham. Abraham mungkin ketika saudara melihat dalam kehidupannya, Abraham tidak pernah menghadapi peperangan. Abraham mungkin menghadapi kelaparan, juga mungkin menghadapi masalah-masalah keluarga, istrinya diambil oleh raja. Tapi tidak ada masalah yang besar. Tapi dia mengalami satu tes yang besar. Karena Tuhan mengenal Abraham dan dia memilih Abraham untuk menjadi gambaran tentang bagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Karena itu di dalam Kejadian 22 ini adalah satu tes di dalam kehidupan Abraham yang terbesar. Anda akan melihat bahwa Kejadian 22 merupakan tes yang terbesar dan mungkin yang paling final. Setelah itu Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Setelah itu keturunannya melanjutkan. Dan kemudian terjadilah multiplikasi demi multiplikasi. Tapi di sini Kejadian 22. Disinilah iman Abraham diuji. Dikatakan Abraham mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini mungkin membuat saudara dan saya, apa betul sih ini yang aku dengar ini suara Tuhan? Ini mungkin suara iblis ini. Masa anaknya yang tunggal disuruh dipersembahkan? Saudara, bagi seorang yang mengenal Tuhan, Abraham dikatakan dia adalah sahabat Allah. Dia ngerti bahwa ini adalah suara Tuhannya. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan, kamu ambil anakmu satu-satu yang sudah kamu tunggu selama 25 tahun, yang kamu dapatkan dengan mujizat, ambillah anakmu itu yang sudah merupakan perjuangan iman, bawa dia, persembahkan dia, berikan kepada Tuhan. Ketika kita mendengar seperti ini, saudara dan saya, kita bisa punya banyak argumen. Loh Tuhan kan sudah kasih saya mujizat. Ini janji Tuhan yang sudah saya tunggu-tunggu 25 tahun. Kok Tuhan kasih, kemudian diminta lagi? Lah gimana sih Tuhan? Tuhan katanya berjanji lewat anakku ini akan keturunanmu banyak sekali. Sekarang kenapa kok Tuhan minta kembali? Gak masuk akal Tuhan. Gak make sense. Tidak logis permintaannya Tuhan. Mungkin kalau kita menerima suara seperti ini, kita akan hardik. Kita akan gumuli, kita akan doakan. 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun. Karena disuruh mempersembahkan anaknya satu-satu. Tapi inilah Abraham. Dia mengenal Tuhan. Dia mempunyai iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup dalam keadaan apapun, Tuhan sanggup membuat mujizat lagi. Tuhan sanggup juga membangkitkan anakku lagi. Karena itu dikatakan di ayat yang ketiga, keesokan hari pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia mulai berangkat. Saudara, Tuhan mau melewati seorang Abraham. Kita mengerti kasih Tuhan. Coba saudara pikirkan, ketika engkau tahu anakmu, suamimu, istrimu, orang yang terdekat dengan kau, besok pagi dalam berapa hari harus mati. Kira-kira bisa tidur enggak? Padahal sehat,
walafiat, tidak ada sakit. Tapi di dalam hitungan hari, saudara menghadapi yang namanya kematian. Wah, pasti akan kacau pikirannya. Apalagi ini anak satu-satunya. Kita bisa bayangkan Bapak Abraham mungkin semalaman dia mengalami peperangan hati yang begitu dahsyat. Ini Tuhan kok minta seperti ini. Aku percaya Tuhan. Aku juga sayang anakku karena anaknya waktu ini sudah berumur belasan tahun. Dia sudah mengenal anak ini, sudah ada ikatan jalinan kasih. Saudara bayangkan seorang hati bapak yang harus memberikan anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Mengantarkan kepada kematian. Bagaimana seorang hati, seorang bapak mempersiapkan ketika dia mungkin tidur, Ishak istrinya juga mungkin gak tahu. Saya pastikan hati seorang Abraham, dia nangis. Karena dia ngerti anak satu-satunya Tuhan minta kembali. Dan ketika keesokan pagi dia bangun, dia tetapkan hati, aku mau nurut Tuhan. Lebih daripada mengikuti emosi. Lebih daripada mengikuti perasaan hatiku. Aku mau nurut kepada Tuhan. Dan waktu keesokan paginya dia bangun, dia mulai melangkahkan kaki. Dia ajak anaknya, dia ajak 2 bujangnya. Saudara bisa bayangkan selama perjalanan, mungkin dia gandeng tangan anaknya. Dia tahu nih, ini anak sebentar lagi akan dipersembahkan. Selama Abraham jalan dengan Ishak, hatinya dikorbankan. Dia ngerti, dia berjalan ini bukan jalan-jalan, besiar. Dia menggandeng anaknya ini menuju satu titik. Dia harus melepas anaknya selama-lamanya. Perjalanan Abraham ini perjalanan yang paling berat dalam hidupnya. Di titik ini Tuhan memberi dia pilihan. Abraham, kamu mau taat kepadaku atau kamu mau cinta, sayang kepada anakmu satu-satunya? Mana yang kamu pilih? Taat atau kesayangan yang dikasihi? Pilih mana? Saya pastikan perjalanan ini merupakan perjalanan melalui lembah bayang-bayang maut. Abraham menjalani bersama dengan Ishak melalui bayang-bayang kematian. Dan dikatakan ayat yang keempat, pada hari ketiga Abraham melihat tempat itu dari jauh. Hari ketiga dia melihat, oh itu tempatnya, sudah dekat. Hari ketiga di dalam firman Tuhan berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Setiap kita yang mau mengikut Tuhan harus melalui kematian supaya kita mengalami kebangkitan.
Setiap kita harus menjalani bersama dengan Tuhan. Harus mau ke bawah supaya bisa naik ke atas. Mari kita baca kesaksian dari Perjanjian Baru di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, Tuhan sedang mencari, adakah iman di bumi ini? Siapa sih yang benar-benar percaya kepadaku? Siapa sih yang benar-benar percaya kepada siapa aku ini? Allah yang maha kuasa. Dan di sini dikatakan, kalau saudara berkata, aku percaya kepada Tuhan, maka dikatakan dalam surat Yakobus, buktikan imanmu itu dengan perbuatan. Karena iblis pun juga percaya kepada Tuhan. Iblis juga gemetar kepada Tuhan karena dia ngerti ini Tuhan pencipta, pemilik segalanya. Tapi iblis dia nggak melakukan perbuatan. Karena itu Tuhan berkata, kalau iblis saja percaya, kamu percaya, nggak cukup hanya percaya. Percaya kita Tuhan minta ditunjukkan dengan perbuatan. Dan di sini Abraham dibenarkan ketika ia mempersembahkan Ishak. Ini tantangan iman yang paling besar. Tuhan sedang meminta kepada Abraham, seseorang yang sangat dia cintai. Tuhan, kalau Tuhan minta yang lain tak kasih deh. Asal jangan minta anakku. Saya percaya saudara dan saya di sini semua, kalau diminta anaknya belum tentu mau. Saudara masih relakan uang. Asal anakmu jangan diambil. Seringkali saudara, kita tidak mengerti bagaimana Bapak kita di surga itu berkorban sedemikian buat kita. Karena itu Abraham yang dipanggil sahabat Tuhan. Tuhan mau, Abraham, kamu ngerti ya apa yang aku rasakan? Apa yang aku berikan bagi dunia? Tuhan ini mempunyai satu bonding. Karena Abraham sahabatnya mengalami, merasakan bagaimana rasanya memberikan anak satu-satunya. Bukan karena dosa, bukan karena salah, bukan karena kejahatan, bukan karena sakit penyakit, tapi karena tindakan iman. Saudara dan saya, maukah engkau dipanggil sahabatnya Tuhan? Seorang sahabat, dia mengerti. Dia mendengarkan curhat, ya, curahan hati dari temannya. Bagaimana temannya mungkin mengalami masa-masa yang sukar. Dia mendengarkan dan dia bisa merasakan. Itulah seorang sahabat. Dan Tuhan mau saudara dan saya satu hal.
Saudara melihat kayu salib bukan hanya melihat, oh aku selamat. Oh aku lihat salib, aku masuk surga. Oh aku lihat salib, aku disembuhkan. Tapi nomor satu, salib Yesus harus memberi pesan kepada saudara dan saya. Betapa Bapa mengasihi engkau. Salib Yesus itu bukti. Pembuktian bahwa Tuhan mengasihi engkau. Sampai dia relakan anaknya supaya engkau masuk rumahnya. Untuk mengadopsi saudara dan saya, harga adopsinya anak satu-satunya mati. Ketika engkau dan saya mengikut Tuhan, tapi kita tidak pernah menerima kasih Bapa dengan sepenuh dalam hidup kita, maka selamanya engkau akan berjalan di dalam insecurity. Kok gak yakin, masa sih Tuhan sayang sama saya? Buktinya saya kok ngalami yang jelek-jelek. Masa sih Tuhan sungguh-sungguh cinta? Biar kayu salib Yesus yang dia buktikan kepada saudara dan saya, ini memberikan satu pesan, kasih. Percayalah, kalau pengorbanan yang diberikan sudah sedemikian besar, percayalah. Yang kedua, mari kita lihat bahwa di dalam salib Yesus ada satu yang dinamakan pertukaran. Mari bacakan ayat 6 sampai yang ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, sudah lihat ketika Abraham berjalan bersama-sama, Abraham tidak menyadari bahwa di balik lembah bayang-bayang maut itu terjadi satu pertukaran yang besar. Tapi di sini karena imannya Abraham, maka Abraham berkata-kata nubuat. Walaupun dia belum melihat. Ini luar biasanya ketika seseorang mengenal hati Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik. Maka Abraham di sini dia bisa bernubuat. Anaknya bertanya, "Bapak, kita ini bawa kayu, bawa api, mana ya dombanya ya? Bagaimana kita akan mempersembahkan di atas sana, orang kita nggak bawa domba?" Tapi Abraham bernubuat. Dengan dorongan Roh Kudus dia berkata, Allah akan menyediakan. Dia belum tahu. Dia nggak ngerti, tapi dia percaya Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wow. Saudara dan saya, kita sekarang sudah melihat. Kita sudah jauh lebih melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara, bagaimana kematiannya sanggup membawa perubahan hidup yang baru dalam hidupmu. Maka engkau dan saya perlu memperkatakan di dalam hidup kita, apapun yang kita alami, Tuhan akan menyediakan. Kalau untuk keselamatanmu, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, apalagi yang dia tidak akan berikan bagi saudara. Anaknya saja diberikan, apalagi yang lain yang dia nggak akan berikan.
Karena itu saudara dan saya bisa berkata dengan iman, Tuhan akan menyediakan apapun yang aku perlukan di dalam setiap langkah kehidupanku. Dan perkataan iman Abraham ini terjadi sesuai dengan imannya. Coba dibaca ayat 11 sampai yang ke-13. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa maksud Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu Tuhan tidak pernah bermaksud yang jahat. Ketika saudara baca firman, mosok Tuhan nyuruh bapaknya bunuh anaknya. Ini sebetulnya sebuah tes. Supaya Abraham mengerti hatinya bapak yang mengorbankan anaknya satu-satunya. Dan karena ini sebuah tes, maka ketika Abraham sudah siap, detik-detik terakhir dia siap taat kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan lihat, oke tuh Abraham, stop. Sekarang aku melihat bahwa kamu takut akan Allah. Setiap tes di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sedang menguji. Betul gak kita ini takut sama Tuhan atau kita takut sama manusia? Atau kita takut dengan keadaan, dengan masa depan. Kalau kita berkata aku punya iman, maka iman kita itu akan mengalahkan segala ketakutan. Lawan daripada takut adalah iman. Fear itu hanya bisa hilang dengan faith. Engkau punya iman di Allah yang besar, maka ketakutanmu akan hilang. Engkau punya iman, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan pegang aku, dia akan setia. Maka ketakutan akan masa depan akan lenyap. Dan di sini Tuhan berkata, aku lihat Abraham, engkau takut kepada Tuhan. Bahkan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Memberikan yang engkau kasihi. Engkau tidak segan. Disinilah saudara, Tuhan melihat hati saudara dan saya. Kita melihat pertukaran ini terjadi. Bukan Ishak yang mati, tetapi domba. Domba ini menggambarkan Yesus. Dan di sini dikatakan ayat 14 Abraham mendeklarasikan. Mari bacakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dengan terjemahan literalnya dikatakan Tuhan yang akan melihat. Tuhan akan melihat, Tuhan akan bereskan. Karena Tuhan melihat engkau takut akan Tuhan, engkau taat. Bahkan memberi apa yang engkau paling cintai. Engkau mau. Karena itu Tuhan melihat dan dia akan membereskan. Dan kita lihat yang mati bukan Ishak, tapi yang dikorbankan adalah domba. Apa artinya bagi saudara dan saya? Tuhan mau saudara dan saya. Ketika Yesus, anak tunggal Bapa, sudah dipersembahkan.
sebagai korban di atas kayu salib. Maka sekarang Tuhan berkata kepada saudara dan saya, maukah engkau memberikan yang paling kamu cintai dalam hidupmu, ditaruh di altar kepada Tuhan. Kamu serahkan. Bukan lagi hakmu, tapi kamu berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara paling cintai? Keluargamu? Mungkin keluargamu lebih daripada Tuhan. Pokoknya kalau kena keluarga, wah sudah. Tapi kalau untuk Tuhan, mikir-mikir dulu. Wah, eman-eman kasih ke Tuhan. Tapi kalau untuk keluarganya, semua. Apa yang kamu cintai? Kesakitanmu, sakit penyakitmu, mungkin kamu sudah sakit lama sehingga sudah terbiasa dengan penyakit itu. Kamu hidup dengan penyakit itu, kamu sudah sayang-sayang, self pity, mengasihani diri sendiri. Apa yang kamu cintai? Mungkin kamu cintai trauma masa lalumu yang kamu gak mau lepaskan, disimpan terus. Gak bisa, aku gak bisa ngampuni, gak bisa melupakan. Trauma ini terlalu berat, terlalu besar. Engkau simpan terus. Engkau sayang-sayang terus. Atau itu mungkin kebencian terhadap orang-orang yang tidak adil kepadamu. Orang-orang yang tidak baik, memperlakukan dengan tidak baik. Kau simpan. Kau sayang-sayang. Tuhan berkata, kamu mau terjadi pertukaran. Kamu harus memberikan apa yang selama ini kamu sudah pegang. Bahkan apa yang paling kamu sayangi, berikan kepada Tuhan. Maka di kayu salib itu akan terjadi pertukaran. Tuhan, ketika engkau menaruh pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang baru. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan kasih tanpa syarat. Tuhan akan memberikan penerimaan Bapa di surga yang mengasihi engkau. Tuhan akan memberikan kesehatan, pemulihan, pikiran, jiwa, tubuh. Sehingga itu terjadi. Hidupmu yang lama kamu berikan pada Tuhan. Kamu mendapat hidup yang baru. Tapi Tuhan minta, relakah kamu taruh di altar apapun yang kamu cintai dalam hidupmu, berikan. Dan yang ketiga, kita akan melihat sesuatu yang terjadi, multiplikasi, ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wow, ketaatan kita akan membawa dampak yang kita tidak bisa bayangkan. Kemauan saudara memberikan apa yang engkau cintai, menyerahkan kepada Tuhan, itu dampaknya luar biasa. Saudara baca sejak dari Kejadian 22, maka terjadi multiplikasi dalam kehidupan Abraham. Mulai janji-janji Tuhan itu digenapi. Dan dikatakan Tuhan berjanji, aku bersumpah demi diriku sendiri. Janji Tuhan yang tidak berubah, yang kita juga terima kalau kita menjadi anaknya Abraham. Kita mau punya iman seperti Abraham. Kita mau memberikan semua yang terbaik. Dan Tuhan janjinya didasari dengan sumpah. Dan dia berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, berkat-berkatmu tergantung daripada langkah ketaatanmu. Karena
engkau mendengar suaraku, mendengar untuk taat kepada suaraku, maka seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Keturunanmu akan banyak. Artinya apa keturunan banyak? Menguasai. Akan berkuasa, akan hebat. Bukan keturunan yang kalah-kalah, bukan keturunan yang gak dilihat. Tapi ini keturunan yang dihitung oleh orang. Dan semua bangsa akan mendapat berkat. Ketaatan satu orang membawa berkatnya sampai lintas negara. Karena satu orang taat. Dan ini digenapi juga di dalam Yesus. Mari dibacakan Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak atau pelanggar-pelanggar, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, Yesaya 53 merupakan nubuatan tentang Yesus. Bahwa Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Saudara, apa yang Yesus alami, bukan cuma Yesus yang mengalami begitu kejam, tapi Bapak yang di surga itu juga mengalami. Dia melihat, dia menjalani dengan Yesus. Hatinya hancur. Karena itu walaupun dikatakan Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, Bapak dengan Yesus berjalan bersama-sama. Dan dikatakan karena ketaatan Yesus, maka dia akan melihat keturunannya. Satu biji mati ke tanah, maka dia akan tumbuh, dia akan menghasilkan ribuan biji-biji. Karena Yesus merelakan nyawanya mati, maka dia melihat keturunannya sampai beribu-ribu. Dan dikatakan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. The will of the Lord prosper in his hand. Kehendak Tuhan kalau di tangannya Yesus, wah itu sudah pasti akan tergenapi dengan limpah. Maukah dalam hidupmu kehendak Tuhan terlaksana? Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Apa yang Tuhan ingin engkau lakukan? Waktu kita terbatas di dunia ini. Karena itu kita gak bisa membuang-buang waktu berkata, oh besok, oh tahun depan. Apa kehendak Tuhan bagi hidupmu di dunia ini? Biar kehendak Tuhan di tanganmu itu terlaksana. Dan dikatakan ayat 11, sesudah ia melihat kesusahan jiwanya, the agony of his soul. Jiwanya yang merana, sengsara luar biasa. Maka dikatakan ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ternyata apa yang Tuhan Yesus bayarkan, itu dia sudah melihat dari kesusahan salib. Nanti aku akan melihat terang. Dan aku sudah melihat terang. Dan aku puas. Dan dikatakan
akan membenarkan banyak orang. Dia akan mendapat bagian dengan orang-orang besar. Dia akan memperoleh orang-orang yang kuat. Karena dia mengalami ketidakadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengalami banyak ketidakadilan di dunia ini, injustice, unfair, Yesus hidupnya dihabiskan karena ketidakadilan. Dan Tuhan berkata, kamu ikut aku. Follow me. Jangan lihat yang lain, lihat aku. Kalau yang kita ikuti mengalami ketidakadilan, kenapa saudara dan saya teriak-teriak kalau kita mengalami ketidakadilan? Tuhan berkata ikut. Dengan rela Yesus menanggung ketidakadilan. Dan karena itu dia mendapat bagian di antara orang-orang besar. Dia mendapat rampasan, dia mendapat jalan apa itu? Dia mendapat jiwa-jiwa yang luar biasa dari seluruh dunia. Dia merebut jiwa-jiwa dari alam maut. Karena itu biar pagi hari ini kita merenungkan diri di bawah salib Yesus. Waktu Yesus mati, maka jam 12 sampai jam 3 kegelapan menutupi seluruh bumi. Di mana harusnya terjadi panas yang luar biasa. Saat itu bumi pun berduka. Karena itu saudara dan saya, saat ini kita merenungkan salib Yesus. Engkau mengerti kasih Tuhan. Dan Tuhan minta berikan yang terbaik. Apa yang kamu cintai, berikan. Kasihkan di bawah salib Yesus. Lepaskan semua beban-beban. Apa yang kamu sudah simpan di dalam hidupmu. Yang baik maupun yang enggak baik, berikan. Maka engkau akan melihat setelah kesusahan itu, engkau akan melihat sesuatu terang. Engkau akan melihat multiplikasi, engkau akan melihat keturunanmu. Amin. Biar pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama membawa diri kita berhadapan dengan salib Kristus. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan bilurnya. Kita mau melihat bahwa di saat ini setelah Yesus kepalanya ditekan oleh kaum mahkota duri yang begitu tajam. Punggungnya habis oleh cambuk yang ditempeli tulang-tulang dan metal-metal. Punggungnya dibajak. Mukanya tidak menyerupai seorang manusia lagi. Dan saat ini dia tergantung di atas salib. Setiap hembusan nafasnya, dia harus ambil dengan begitu susah payah. Sementara punggungnya menggesek kayu yang kasar. Dan dia lakukan itu semua karena cinta. Hancur menderita, dirimu disiksa, tubuhmu terluka, sengsara kau terima, hina di
Bapak Gembala untuk memimpin di dalam perjamuan suci. Menderita dirimu disiksa, tubuhmu terluka, sengsara kau terima, hina dipikulnya, dosa ditanggungnya. Ini kesempatan bagi Anda-Anda yang sakit. Percaya, ada pertukaran. Ada pertukaran. Dia mau menukar sakitmu dengan dia pikul sakitmu. Dan itu sudah dilakukan di atas kayu salib. Tuhan kata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Akan terjadi mujizat, pertukaran. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, yakin, maka akan terjadi. Dengan iman akan terjadi yang di luar akal kita. Hancur menderita, hancur menderita, dirimu disiksa, tubuhmu terluka, sengsara kau terima, hina dipikulnya, dosa ditanggungnya, darahmu tercurah untuk selamatkan manusia. Oh, bilurnya, yes Tuhan, bilurmu, bilurnya sembuhkanku, selamatkanku. Oh, bilurnya, bilurnya, bilurnya sembuhkanku, selamatkanku, bilurnya, bilurnya, yes Tuhan, bilurmu, sembuhkan anak-anakmu dari sakit penyakit, dari luka hati. Bilurnya, bilurnya sembuhkanku,
hamba Dia. Kalau kau percaya akan terjadi mujizat, berterima kasih lebih dulu. Hatimu bersuka, hati yang percaya memuji Tuhan. Bilurmu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan suci. Baik saudara yang mengikuti online juga, siapkan di rumahmu masing-masing. Dan percaya segala luka-luka hati, kebencian, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan penyakit-penyakit, Tuhan kata, buang itu. Aku pikulnya. Mari kita pegang itu roti. Dan ingat, ini kita memperingati tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Angkat itu roti. Percaya, waktu engkau pecahkan, berarti tubuh Tuhan dipecahkan untuk engkau. Dan engkau terima sebagai pertukaranmu. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberian anugerah terbesar, yaitu pribadi Yesus. Anugerah-Mu yang terbesar adalah pribadi Yesus yang mau memikul segala dosa dan penyakit kami. Nah, oleh karena itu kami mengagungkan Engkau. Kami tinggikan roti ini sebagai tanda kami menghormati korban-Mu ya Tuhan, yang akan menanggung semuanya dosa dan penyakit kami. Oleh karena itu, dengarkan perkataan Tuhan dan aminkan kalau engkau percaya. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan itu cawan. Kata Tuhan, inilah darah perjanjian, bahwa semua janji Tuhan yang disuratkan akan menjadi ya dan amin, akan digenapkan maksudnya. Karena itu angkat itu cawan dengan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan akan digenapkan dalam hidup Anda. Dengarkan perkataan Tuhan dan kalau setuju aminkan. Ada pencurahan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Bilurnya, 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 sembuhkanku, selamatkanku, bilurnya, sembuhkanku, selamatkanku, oh bilurnya, bilurnya, yes Tuhan, haleluya,
sembuhkanku, sembuhkanku, selamatkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, selamatkanku. Puji-puji Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau kuasa, mengalir, yes, mengalir kuasamu, mengalir kuasamu, mengalir, membebaskan. Glory, glory, glory. Kami puji, kami puji, kami puji, kami puji, ya Tuhan. Glory, glory. Dipenuhi, dipenuhi, kuasamu mengalir. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Glory. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih buat segala berkat-Mu, berkat pujian yang sudah disampaikan oleh pemuji, pemusik, berkat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami terima semuanya, meteraikan itu sebagai satu perjanjian yang kekal, yang kekal, yang kekal, yang kekal, yang akan terima selama-lamanya menjadi kesukaan. Terima kasih, biar berkat multiplikasi terjadi, terwujud dalam kehidupan kami semua. Biar nama-Mu dipuji, dibesarkan. Terima kasih. Kami teringat bagi teman-teman kami yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing, yang Tuhan tergeletak. Kiranya Engkau juga akan kunjungi, malaikat-Mu datang mengunjungi. Tuhan, Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menjamah mereka, memulihkan, juga menyembuhkan. Terima kasih, nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat pujian kami naikkan hanya bagi Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
Shalom, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur buat kasih-Nya, Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Kita yang semestinya tidak layak mendapatkan hidup, tapi karena Dia kita beroleh anugerah yang besar, keselamatan kekal. Hadirlah pada hari Minggu ini, 31 Maret, karena kita akan beribadah, merayakan kemenangan Tuhan atas maut melalui kebangkitannya. Doa malam Sabtu diadakan di setiap wilayah, di Tanah Mas jam 5:30 sore, Gajah Mada, Puri Anjas Moro, dan BSB City jam 6 sore, sedangkan untuk Bukit Sari jam 7 malam. Mari luangkan waktu untuk berdoa bersama dan semakin giat menjelang kedatangannya. Kami mengundang para pria untuk hadir dalam acara Fellowship Pria Alpha Omega bulan depan yang akan dilayani oleh Pendeta Arif Budiono pada hari Kamis 25 April jam 18.30 di lantai 6 GBT Kristus Alpha Omega. Coming soon, Moment of Unity GBT Kristus Alpha Omega Semarang akan diadakan bulan Mei sampai Juni. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah. Demikianlah Alpha Omega News edisi Jumat Agung ini. Be transformed. God bless you. Mari kita berdiri. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Dan kami berdoa juga untuk ibadah sebentar sore untuk anak-anak. Kiranya Tuhan hadir juga, menyelamatkan mulai dari anak-anak kecil. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Engkau tetap lindungi sampai semuanya menjadi kenyataan janji-janji-Mu. Dalam Yesaya 42 maupun 60. Berkati negara kami. Dan berkati anak-anak-Mu sebelum pulang. Karena itu kami semua menadakan tangan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti online. Tuhan, Engkau kunjungi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Dan saudaraku, terimalah berkat, anugerah, sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Shalom, shalom.